Si Yuval bilang semua hal di dunia ini itu cuma bisa dibagi dua. Beberapa orang kaya yang tiba-tiba bisa ngomong terus lo sama aja mau naik mobil sport apa mau naik angkot. Makanya sukses hanya untuk yang lain. Oke, selamat datang di Artistik Berisik Episode sekian. Aku tuh kemarin abis dengerin Yuval Noah Harari yang sama Pak Gita. Iya, yang sama Pak Gita. Ini sebenarnya bisa menjadi tambahan episode yang tahu cukup financial freedom. Kalau belum nonton, coba tonton di sini. Oke. Jadi dia tuh in general sebenarnya dia ngomongin tentang gimana kehidupan. Ada ngomongin tentang perang Ukraine, terus ngomongin tentang sosmed, terus ngomongin tentang ya manusia in general lah ya. Si Yuval kan dia pendekatannya selalu pakai framework evolusi. Terus kemarin tuh kita ngomongin tentang uang, financial freedom. Itu ada sebuah diagram yang dijelaskan sama si Ibu Vicky Robin itu kan. Ibu Vicky Robin nanti mukanya di sini. Jadi di bagian sininya money spent, bagian ke atasnya pleasure gitu kan. Ternyata menurut teori dia ya kenyataannya, tapi mungkin kalau misalkan lo belum pernah spending that much of money, teori ini akan kayak oh ya udah berarti menjadi sebuah dasar lo nggak perlu terlalu mau banyak ya, karena teori ini bilang bahwa makin banyak uang nggak makin ngerasain pleasure gitu. Nah, kata si Vicky Robin kan kita tuh mesti nemuin titik dimana kita bisa merasa enough kan, yaitu adalah somewhere after kebutuhan kita untuk survive dan terpenuhi. apa satu lagi lah, survive sama comfort terpenuhi. Terus kita mungkin ada kepengenan untuk some sort of luxury gitu. Nah, somewhere there tuh ada titik cukup kita gitu. Nah, ini moving aside from itu dulu ya, aside from the diagram yang tadi. Di pembicaraan si Yuval ini, dia ngomongin tentang basically kita tuh selalu pengen, insting ya bisa dibilang, keinginan untuk selalu ada di dekat caregiver kita waktu pas kita belum dewasa gitu ya. Kalau misalkan masih bayi gitu, pasti bayi itu kan pengennya deket sama ibunya kan, atau sama bapaknya, seseorang secara yang dia fisikal kenal gitu. Secara fisikal. Itu terjadi karena ya orang-orang itu adalah orang-orang yang terbukti akan menyayangi dia gitu kan, memberikan dia pleasure, karena knowing dia belum bisa ngapa-ngapain gitu kan, bayi manusia belum bisa ngapa-ngapain, yang dia bisa berikan signal kalau dia lapar ya nangis, kalau ngantuk nangis, pokoknya kayak gitu, nangis doang kan, dan caregiver ini akan memberikan care gitu kan. Nah, secara evolusi, hal itu tuh kalau misalkan ngebayangin dunia sekarang, ada anak bayi, bayangan kita kan kayak yang gantiin popoknya, yang ngasih dia tempat yang nyaman. Cuma dari zaman dulu bayi manusia juga kan basically si bayi itu membutuhkan basic needs yang berupa comfort untuk bisa survive. Basic needs berupa survival needs sama needs for comfort. Nah, terus semakin kita dewasa, sebenarnya si Yuval bilang semua hal di dunia ini itu cuma bisa dibagi dua. Yang satu adalah sesuatu hal yang bikin lo menimbulkan pleasure, satunya lagi adalah hal yang menimbulkan not pleasure gitu ya. Secara garis besar itu, dan kita hidup tuh selalu chasing for pleasure kan, dan menjauhi apapun itu yang terasa seperti discomfort. Nah, terus ya udah, karena konsep kita selalu kayak gitu, jadinya berarti kayak nggak bisa disalahin orang ketika kita misalkan beres kuliah gitu. Ini ngomongin template hidup orang seperti pada umumnya aja gitu. Beres kuliah, terus habis itu kerja, habis itu bisa punya uang sendiri, ya udah uang itu yang akan menjadi sumber lo bisa mendapatkan pleasure gitu kan. Dan sebenarnya itu tuh instinktif banget gitu. Jadi kalau misalkan ibaratnya kita tuh nyalahin orang yang selalu kok dia maunya flexing, maunya beli barang-barang terus gitu, itu kayak hal yang gak bisa disalahin sebenarnya. Karena kalau udah kayak gitu langsung masuknya ke hormon juga nggak sih? Iya, karena pada akhirnya si uang itu yang diasosiasikan dengan kebahagiaan gitu kan ya. Karena at first ketika pertama kali dia punya uang ya itu betulan memberikan kebahagiaan. Terus udah gitu dia beli yang lain lagi, ya keluar terus gitu kan. Sampai at some point itu ternyata nggak terasa se-pleasurable itu. Cuma kan
poinnya itu bukan yang kemarin ngerasa hari ini nggak ngerasa gitu kan. Poinnya juga melandainya itu pelan-pelan gitu loh, sampai dari kita ngerasa pleasure dan nggak ngerasa pleasure itu nggak tek gitu, pasti gradually Nggak pelan-pelan tiba-tiba gitu. kayak kejeduk atau kesandung terus itu langsung sakit gitu kan. Iya betul. Nah makanya menurut aku jadinya itu hal yang nggak bisa disalahin ketika orang chasing for being rich untuk All of the pleasure. betul. Nah, cuma satu hal yang dia point out, pada akhirnya kita tuh harus balikin lagi ke gimana kita ngelihat diri kita tuh dari sudut pandang orang ketiga gitu bisa dibilang. Jadi ya kita tuh nge-observe, bener-bener kayak mengobservasi diri kita sebenarnya tuh rasa apa sih yang sebenarnya muncul. Sebenarnya balik lagi semuanya tuh ke consciousness kalau menurut si Yuval, dan even dia pun juga sekarang dia tuh kayak lagi belajar mendalami meditasi. Dia kan tuh ateis ya, si Yuval ini ateis. Cuma dia tuh mengakui bahwa human being spiritual tuh sebenarnya sesuatu yang can help them gitu loh. Karena di situlah mereka bisa kayak balik ke diri mereka dan kayak merasakan diri mereka gitu loh. Gimana ya? Gitu coba. Basically harus, nggak tahu ya, menurut gue sih karena harus ada yang digantungin aja. Kalau hidup tuh harus bergantung sama sesuatu, ya orang yang mengejar uang ya dia bergantung sama uang misalnya. Tapi ketika uang doesn't work anymore, terus gue harus bergantung sama apa ya hidup ini. Makanya kenapa kita bisa ngelihat beberapa orang kaya yang tiba-tiba bisa ngomong sebenarnya semua sama aja, mau naik mobil sport apa mau naik angkot. Padahal sebenarnya beda banget dong, pasti nggak mungkin dong sama. Tapi mungkin yang dibilang samanya adalah ya udah gitu doang, mungkin gitu. Ya udah nih gue bisa beli mobil sport, udah nih gue naik mobil sport, terus apa? Kayaknya sih poinnya itu yang akhirnya ngerasa si kurvanya tuh turun ke bawah. Iya, nggak ada hal apapun lagi. Ini sebenarnya nyambung juga yang dari kita many can buy happiness. Dan ternyata definisi happiness itu yang ternyata shifting gitu loh. Happinessnya lebih ke arah fulfillment yang nggak bisa dibeli, tapi happinessnya sebenarnya bisa dibeli. Terus siapa sih artis Jim Carrey juga udah kaya banget, terus akhirnya dia ngerasa ya udah cuman gitu doang, punya banyak duit tuh cuman gitu doang, dia bisa beli apapun. Tapi akhirnya dia jatuhnya jadi berkarya aja. Itu kan berarti ada sesuatu yang longing di dalam diri dia. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi makanya butuh spiritual, butuh sesuatu yang fits their soul. Karena uang belum tentu bisa fits their soul. Mungkin uang bisa memberi lo makan apapun, tapi nggak bisa memberi lo makan diri lo gitu. Memberi makan jiwa. Makan jiwa. Cuma pertanyaannya jadinya kalau misalkan ini diserahkan langsung ke netizen ya pasti kan gitu kan. Pertanyaannya balik lagi ke ya Jim Carrey mah udah kaya, bisa dia ngomong kayak gitu lah. Gue setuju. Maksudnya akhirnya kalau misalkan emang that's the true answer to this misteri gitu ya, seharusnya kita bisa dong raising a human yang udah langsung bisa mikir bahwa value-nya itu tuh sebenarnya bukan cuma di seeking pleasure aja gitu, tapi apa nih, maksudnya being conscious-nya tuh diisi dengan apa gitu supaya bisa operating this life better lah gitu. Menurut aku tuh sebenarnya itu yang dicoba diinjek sama agama, tapi somehow orang yang mengajarkan agama ke kita itu nggak bisa menyampaikan pesan itu dengan baik gitu. Jadinya jatuhnya banyak orang yang ya melihat agama jadi sesuatu yang harus dibela, kayak ngebelain suatu hal yang eksternal, padahal itu semua adanya internal ya. Kesannya tuh agama tuh ada di luar kita gitu loh. Agama tuh kayak ada orang nih agama itu, atau ada sesuatu ini tuh agama gitu. Kayak Portugal lawan Ghana gitu. Gue pegang Portugal, lo apa lo Ghana lah, cupu gitu. Ya padahal sebenarnya tuh balik ke diri sendiri, antara hubungan lo sama Tuhan itu, sama sama nilai spiritual itu gitu loh. Terus gitu ada satu lagi, aku feel bad kalau nggak menyebutkan namanya. Terus tadi sebenarnya kemarin aku juga sempat lihat YouTube-nya Panji sama Kemal Palevi gitu. Pokoknya dia bilang kayak gini, kayak sebenarnya kan si soul ini atau apa yang tadi bahasanya pleasure yang kita kejar kan sebenarnya mimpi juga
termasuk pleasure ya. Si Panji ini kan memegang bendera passion banget gitu kan, kayak mengejar passionnya bukan mengejar uangnya segala macem gitu. Terus Kemal nanya, tapi kalau misalkan lo ngomong kayak gini, sebenarnya banyak pasti orang-orang di luar sana bilang, ya lo kan enak, lo punya kenyamanan untuk bisa mikir gue mau mimpi jadi ini itu. Sementara ada orang di luar sana yang rencana ke depan gue adalah gue besok makan apa. Itu si survival sama si comfortnya itu belum terpenuhi ya. Gitu kan. Gue besok boro-boro mau mikirin mimpi gue besok mau makan apa gitu. Terus dia bilang lagi kalau pokoknya si Panji kesimpulannya adalah bagi dia mengejar mimpi lo atau passion lo yang bullshit ini bisa dibilang itu sebenarnya berlaku untuk siapapun. Tapi kalau lo cuman berfokus sama survivalnya doang, ya lo akan cuman berfokus sama survival karena kita lihat videonya. Kalau salah. Dan gue yang serunya tuh Ji, waktu ada konten itu cukup viral di TikTok ya kemarin ya. Yang masalah cita-cita, ngomongin cita-cita tuh. Kejarlah cita-cita lu supaya nanti sebelum lu nyesel, lu hidup kayak gue gak ngelakuin cita-cita gue, jadi kejar aja, intinya gitu kan intinya. Banyak yang komen gini, itu kayaknya berlaku untuk orang yang berada yang secara apa ya, secara harta atau secara kekayaan itu berada lah gitu. Banyak orang yang komen gini, nah itu mah lu sih bang, kalau gue sih cita-cita gue yang penting besok gak kelaparan aja gitu. Jadi gak akan kepikiran untuk gue harus ngejar passion gue apa segala macam gitu. Banyak yang komen gitu Ji. Memang. Nah itu lu ngomong itu tuh berarti udah tahu bahwa akan ada orang yang komen seperti itu. Iya betul. Udah pasti. Gini, kalau lu bilang, gue mah cuman sibuk besok mau makan apa, cuman bingung besok mau makan apa. Kalau emang itu yang jadi alasan bingung lu, selamanya akan kayak gitu, percaya sama gue. Kalau lu cuman membiarkan diri lu bingung besok mau makan apa, ya seumur hidup lu akan selalu bingung besok makan apa. Tapi kalau misalnya lu bilang, gue capek nih bingung besok makan apa, mending gue bingung, gue mau ngapain ya sama hidup gue ya, apa sesuatu yang mesti gue lakuin sekarang, supaya suatu hari gue gak bingung besok makan apa gitu. Tapi gue, kalau misalnya dibilang, oh ini untuk orang yang berada dan segala macamnya, nggak juga. Lu mungkin pernah ke New York, jadi mungkin lu bisa membenarkan ini. Tapi gue udah di New York lama kan. Ini ilustrasi ya. Di New York itu gue pernah ke Flushing Queens di daerah Maine. Cepetin aja. Jadi intinya dia ke lokasi di New York, terus dia mau makan, dan di situ banyak kayak komunitas Chinese gitu lah, orang Cina, Asia Cina gitu di New York. Terus dia kayak mau beli makan buat sahur gitu, terus dia ngomong can I take away food gitu lah pokoknya. Pokoknya dia nanya mau take away makanan. Terus orangnya tuh bingung gitu, malah kayak lihat-lihatan. Ternyata mereka semua nggak bisa bahasa Inggris, tapi mereka semua bisa sampai di New York. Gila banget. Alasannya kenapa nih orang-orang ini bisa ada di New York walaupun tanpa semua itu? Punya kemauan. Nah jadi untuk orang yang bilang, itu mah lu aja yang punya duit gitu, bisa ngomong kayak gitu. Itu mah cara pikir pecundang lu aja. Lu mencoba untuk membentengi sakit hati lu dengan bilang lu gak bisa, tapi lu bisa. Tapi takut bisa, tapi lu takut gagal, takut kecewa. Padahal kalau lu mau sukses, setidaknya sesuai dengan yang lu bayangkan, rasa takut sama rasa khawatir itu harus bisa lu lawan. Bahkan badan lu, mental lu tuh harus kapalan sama kegagalan gitu. Kayak Kemal Palevi nih contohnya. Kalau main basket gak pernah ngoper kan. Kalau nembak mulu. Ngoper gue. Iya, nembak mulu. Tapi di basketnya kalau lu nembak sekali, terus gak masuk, terus lu jadi takut nembak lagi, walaupun lu kosong, lu mending gak usah main basket gitu. Harus kapalan sama kegagalan gitu. Sehingga lu bisa ngelewatin itu. Banyak orang gak ada duit, gak ada apa-apa kok, tapi punya kemauan. Nah lu punya kemauan atau enggak? Soalnya kalau orang udah gak ada duit itu otaknya udah gak bisa mikir passion tuh Ji. Bisa. Bisa tuh ya? Bisa, kalau punya kemauan. Orang ini bukan cuma gak punya kemauan, dia gak punya kemauan dan kebanyakan alasan. Kawan Anda Young Lex, kawan saya juga. Ya. Anda tahu lagunya yang judulnya Office Boy? Office Boy? Ya, dengerin tidak? Dengerin ya. Zainal Arifin dulu Office Boy, Vice President Citibank Boy. Di lagu itu dia cerita ada orang yang dulunya Office Boy bisa jadi Vice President sekarang. Office Boy kan gak ada duit, tapi ini Office Boy nggak bilang bahwa
Gue mah nggak keburu mikir yang passion gitu. Mikirin cuma makan doang. Ada office boy bisa jadi vice president. One of a kind. One of a kind? Soeharto nggak lulus SD. Oh, one of a kind. Ya, Megawati nggak lulus kuliah. Ki Hajar Dewantoro tidak kuliah, lulusan SMA jadi Bapak Pendidikan Republik Indonesia. Tapi dari jumlah rakyat kita yang segitu banyak cuma 4 dan 5 orang masih bisa dihitung pakai jari kan? Karena hanya orang-orang itu yang punya nyali dan punya keberanian. Makanya sukses hanya untuk yang layak. Sukses hanya untuk layak, sukses hanya untuk yang layak, sukses hanya yang berani. Yang layak dan yang berani sedikit. Tapi kalau misalkan lebih banyak orang memberanikan diri, dia akan jadi layak untuk sukses. Intinya gini, kalau dari bukti-bukti tadi, kelihatan jelas bahwa lu datang dari ketiadaan, tidak menjamin apa-apa kan. Lu bisa sukses kok. Nah sekarang pertanyaannya adalah, lu berani atau enggak? Punya nyali atau enggak? Kalau enggak, ya udah hiduplah dengan sudut pandang pecundang lu terus lamanya gitu. Tapi kalau lu capek dengan menjadi pecundang, ya lawan. Harus punya nyali. Terus aja nyalahin keadaan. Harusnya lu nyalahin diri lu kan. Harusnya lu nunjuk diri lu sendiri. Tapi akhirnya lu nyalahin keadaan. Ya udah terus aja nggak tumbuh-tumbuh. Gitu. Nah kalau kayak gitu sebenarnya ya, kita kemarin sempat bertanya-tanya juga nih kan, apakah harus segitunya banget nih kita untuk mencapai apa yang kita inginkan? Apakah harus kayak gitu banget? Harus apa sih? Harus effort banget? Harus apa sih? Sejor-joran itu. Iya, sejor-joran itu. Jadi kalau misalkan kayak gitu, frameworknya ya, jawabannya adalah iya harus. Berarti emang bisa dibilang usaha sama dengan hasil. Kalau misalkan mau hasil yang besar ya usahanya ditingkatkan ya Abu. Usaha yang benar bakal menghasilkan hasil yang diinginkan gitu sih. Nah yang benarnya itu tuh dari mana? Video ini tuh ngomongin juga, sorry dipotong. Kita sempat lihat story-nya siapa? Street. Intinya postnya ngasih tahu kalau hanya sedikit content creator yang benar-benar bisa dapat uang sebagai content creator. Contohnya siapa? Dia masih taunya ya? Marcella FP. Marcella FP. Jadi dia kayak bisa misahin dia sama kontennya gitu. Nah, terus si kontennya ini bisa juga terus menghasilkan uang dari dia kolaborasi sama Superga misalnya, dari buku, dari film dan lain-lain. Nah, ini tuh bagi dia ini adalah contoh konten kreator yang sukses karena benar-benar dapetin uang dari kontennya dia purely. Bahkan dia berarti memberi ladang pekerjaan untuk orang lain dan memberi ruang buat orang menjadikan konten creator juga gitu. Terus abis itu dia kasih contoh Vindes juga dengan segala tiba-tiba tenis, bulu tangkisnya dan merch-nya dan lain-lain itu juga termasuk. Nah yang gagal adalah seorang content creator yang dia seorang content creator tapi ternyata dia punya bisnis juga untuk mensupport dia sendiri, dan biasanya bisnisnya itu nggak sustain, tiba-tiba ngedrop aja. Misalkan konten-konten creator yang tiba-tiba jadi jualan makanan atau apa segala macem. Kenapa? Karena menurut gue itu terjawab di konten ini ya Panji sama Kemal. Along the way misalnya di saat perjalanan itu seorang content creator, katakan gue content creator nih, ternyata bukan artistik nih yang naik, tapi gue dapet tawaran jadi model, katakan jadi presenter TV, gue udah keluar nih. Ternyata jadinya bukan gue into content creator ini atau gue into artistik ini, tapi gue nyari kemana duit itu berada. Ternyata gue lebih suka duitnya dibandingkan gue berada di artistik untuk bikin konten yang gue mau ini. Jadi sebenarnya si konten gue value-nya kurang gue yakini sebegitunya sampai gue harus pertahankan dan terus exist gitu. Walaupun emang sebenarnya dalam pencarian kita maunya jadi apa itu kan juga terus ya, terus berjalan. Tapi konteks yang si siapa, aku lupa lagi namanya, Austerrit. Kenapa namanya aneh banget ya? Austerrit. Oke, si Austerrit ini konteksnya adalah lo udah tahu lo mau menjadi si content creator ini gitu, atau lo tahu sama mimpinya. Konklusi dari Panji adalah berarti pleasure lo itu berada di si duitnya ada di mana ini, yang akhirnya lo
ngikutin duitnya aja, bukan ngikutin lo tuh sebenarnya maunya apa, lo tuh sebenarnya maunya gimana. Nah itu yang akhirnya nanti angka tuh kan nggak bisa habis ya. Yang tadi kan yang dicari ternyata akhirnya si duitnya itu. Makanya apa yang udah dirintis dan dibangun tuh nggak di nurture lagi gitu sama dia. Dia fokusnya ke hal yang di sini ternyata di presenter kamu dapat uang, terus jadi model kamu lebih banyak uang gitu. Kalau misalkan dibalikin lagi ke si Yuval tadi, uang ini kan amount-nya nggak bisa ada limitnya ya. Maksudnya ketika udah jadi presenter dapat 500 juta, ternyata terus di saat yang sama dapat tawaran jadi model yang 250 juta. Ya pasti milihnya jadi model dong gitu. Kalau misalkan in our mind yang dipikirin adalah si duitnya, ya udah ntar itu akan kayak gitu terus karena yang difokuskan adalah amount-nya gitu. Sementara kalau dilihat dari consciousness-nya, apakah dia step back dan lihat lagi gitu antara being presenter, ngerjain artistik sama model yang sebenarnya menjawab dan memberi makan soulnya dia itu hal yang mana sih? Gitu, maksudnya itu nggak dilakuin akhirnya karena terlalu fokus sama si amount of money-nya itu gitu. Mungkin di perfect condition adalah ketika ya lo considerate si amount of money-nya tanpa meninggalkan si main source gue bisa sampai situ gitu. Kayak katakan artistik nih, ya artistik tetap harus di maintain gitu. Jadi jangan akhirnya dapat duit dari situ terus akhirnya lo nggak apa-apa, tapi sebenarnya kekurangan dari uang menurut gue kayak gitu ya. Contohnya gue lagi, artistik ini bisa membuka peluang buat gue, tapi artistik belum bisa mendapatkan uang buat dirinya sendiri. Jadinya duit itu buat diri gue. Akhirnya gue nggak peduli lagi nih sama si artistik. Nggak terlalu matters lah, artistik nggak usah gitu lah. Pokoknya yang penting ada guanya di situ. Akhirnya si value artistik kita lupakan karena ngelihat ini mah yang penting ada gue aja di situ. Karena kalau gue udah di situ pasti orang ada nonton. Feel untuk naikin artistik tuh udah nggak ada lagi. Terus mungkin bisa jadi gue kepikiran ya udah gue bikin YouTube aja gue sendiri, ngapain pakai artistik. Uang tuh bisa jadi kayak menyempelekan sesuatu juga gitu loh. Dan lo bisa nggak ngelihat itu, gue bisa nggak ngelihat artistik itu seperti gimana waktu pertama kali gue lihat artistik gitu. Jadi kayak become easy aja, jadi ya udahlah gini aja, kayak bukan suatu hal yang kita usahain terus dengan kualitas yang sama untuk terus bisa ngasilin duit gitu. Udah shifting gitu loh mindsetnya. Dan maksudnya ini kan kita sekarang lagi berada di war of attention ya bisa dibilang. Akhirnya kalau misalkan pakai kasus yang tadi, si Amalianya ini tuh bisa attracting much more attention than apa yang Amalia buat gitu. Selama ada dia, akan datanglah orang-orang menyaksikan atau mendengarkan apa yang si Amalia omongin ini. Cuma manusia itu kan penuh dengan bias ya. Kayak belum tentu yang attracting more attention itu adalah good thing gitu. Si Amalia ini sebenarnya jadi kayak terkelabui oleh kenyataan bahwa apa yang dia lakukan tuh benar karena orang-orang pada dengerin dia dapetin attention orang-orang, padahal sebenarnya belum tentu gitu. Kali ya yang bikin orang ketika punya uang banyak, ya uang itu power juga ya, maksudnya ketika orang punya power jadinya berasa kayak yang paling bener, paling jago, paling keren gitu. Karena mungkin ya dia mengasosiasikan ya gue didengerin banyak orang, gue kalau ngomong A orang bakal berseru A, Amalia ngomong A gitu. Pembenaran bahwa ya udah gue lebih bener daripada lo yang gak didengerin orang-orang kayak gitu. Intinya tetap harus kritis sih kita sebagai manusia tuh terhadap apapun. Nah, cara ngebangun filternya itu sih emang susah untuk pertama kali ya, karena kan kita dididik dengan cara harus nurut sama guru, mendengarkan, karena kayak kita datang dengan kosong aja kan, nggak tahu apa-apa. Jadi kasih tahu A B C D. Ya udah, maksudnya itu kayak bisa simple, ini cerita aja sih, sebuah pengandaian kali ya. Jadi bokap gue kan punya ponakan. Nah, ponakannya itu masih kecil.
Nah si ponakan dia ini kayak baru diajarin ini mata, ini hidung, ini mulut gitu kan. Terus dititipin lah ke bokap gue. Terus habis itu diajak main dan bokap gue tuh usil. Terus dengan mudah tiba-tiba pulang-pulang pas ditanya mana mata segini, mana mulut ini, karena sama bokap gue disangkin enggak mulut yang ini, mata yang ini, di hidung gitu. Maksudnya kayak kita tuh bisa kayak gitu loh. Kita tuh kalau karena kita nggak tahu, itu bisa aja shifting dari yang awal kita tahu, walaupun kita baru tahu mungkin sebenarnya sedikit, terus dikasih tahu, oh ternyata kayak ini yang benar gitu loh. Dengan itu padahal cuma sehari, tapi itu bisa dengan mudah gitu. Doktrin. Nah kita tuh juga bisa kayak gitu. Kita bisa kayak gitu. Nah tapi dengan mungkin ya memang harus ada kesalahannya dulu. Dengan adanya kesalahan, jadi akhirnya lo mungkin jadi bisa lebih kritis. Mungkin awalnya suara lo adalah suara orang lain karena lo taunya dari si A. Itu kayak gitu ya. Iya. Oh gue setuju nih sama orang ini. Jadi suara lo adalah suara si A. Tapi jangan selalu dengerin si A. Bisa aja lo dengerin B, C, D, E, atau lo baca sendiri atau apa. Akhirnya banyaklah perspektif yang muncul dan akhirnya lo punya suara lo sendiri gitu. Dan butuh confidence juga sih untuk kita punya suara kita sendiri akan suatu hal. Dan next step lagi untuk bisa menerima pendapat yang berbeda juga. Kalau memisahkan diri lo dan orang lain gak harus sama-sama lo, itu juga next step lagi gitu sih. Relearn things gitu. Apa yang lo tahu tuh nggak mesti kayak gitu selamanya gitu. Bisa aja terrevisi karena lo dapat update pengetahuan lagi gitu. Dan nggak ada salahnya dengan berubah. Banyak orang tuh memang tidak menentukan orang itu lebih pintar gitu. Bener-bener banyak sekali orang uang kaya tuh yang banyak bodoh. uang aja. Banyak uang Iya. tuh bener-bener kayak matter of punya amount of money yang lebih banyak udah. Dan kalau misalkan balik ke si Yuval lagi, dia tuh selalu menjelaskannya tuh kayak kenapa kita bisa bekerja sama, terus kita kayak ada agama A, agama B, negara Indonesia, negara Amerika gitu ya, karena kita share the same fiction gitu. Karena kita share the same kita share the same story gitu. Hal yang sama-sama kita percayai akhirnya Secara universal ya, jadinya kita bisa moving forward dengan value itu. Padahal sebenarnya secara objektif ya bisa dibilang nggak jadi. Iya, apa tadi ya? walaupun agak susah untuk membuktikannya sekarang gitu, karena itu kan fakta-fakta dahulu bisa dibilang. Oh ya, terus tadi ada tambahan juga dari si Mark Solms namanya. Dia Director of Neuropsychology at Neuroscience Institute of University of Cape Town. Dia mengibaratkannya gini, kita tuh as human secara biologis punya kemampuan yang namanya homeostasis. Homeostasis ini adalah kemampuan kita buat balik ke titik stabil gitu. Jadi misalkan kamu habis lari kencang gitu kan, tubuh kamu itu kan ngeluarin keringet kan, keringet itu adalah sebuah upaya untuk ngedinginin si tubuhnya lagi, ngebalikin ke temperatur yang seharusnya gitu. Yang tadinya berada di kondisi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dibikin setimbang lagi gitu. Nah itu sama juga kayak tadi kita ngomongin terlalu banyak uang tuh nggak memberikan pleasure. Ya sebenarnya kita tuh yang kita butuhin adalah being stable itu, si titik homeostasis itu gitu. Mungkin kita akhirnya ketika udah di titik kita punya uang dengan digit yang banyak banget gitu, ujung-ujungnya kita tetap bertanya-tanya apa nih yang bisa mengisi jiwa gue, karena yang lo butuhin adalah sebenarnya being stable itu. Kan pasti ada orang yang terakhir kaya dan terakhir tidak kaya. Seorang yang terlahir kaya banget pasti
problemnya itu kalau emang sebenarnya kita harusnya mengejar kekayaan ya, yang orang terlahir kaya banget, apa yang lagi mau dikejar, pasti dia udah bosan sama hal itu karena ya basically dia bisa beli apapun gitu. Kalau emang yang dikejar kekayaan harusnya udah game over gitu ya buat orang kaya. Iya, buat orang kaya udah selesai dong. Karena gue lebih suka, ini dalam konteks stand up misalnya, Ya. gue lebih suka stand up daripada hal-hal baik yang datang karena stand up. Oke. Ngerti maksud gue? Jadi ada orang yang lebih suka uang yang datang karena stand up ketimbang stand upnya. Sehingga ketika ada yang nyodorin uang lagi, walaupun bukan stand up, dia geser. Karena dia lebih senang uangnya daripada senang stand upnya. Oke. Ada yang karena stand up dapat ketenaran. Tapi dia lebih senang ketenarannya daripada stand upnya. Ya. Sehingga ada orang lain nyodorin ketenaran, dia akan geser dan meninggalkan stand upnya. Nah gue tuh lebih senang stand up daripada semua. Kalau orang gak percaya sama omongan gue, bohong lah si Panji. Kenapa gue pindah ke New York? Gue ninggalin semua ini loh. Gue nggak punya uang, ngulang dari nol, nggak ada transportasi. Gue dibayar $15 per manggung. Bandingin dengan duit yang gue bisa terima sekali manggung di sini. Kalau emang gue lebih suka uang dan ketenaran, nggak pindah gue dari Jakarta. Di New York gue bukan siapa-siapa. Pas open mic aja gue di pojokan, kayak anak komunitas stand up Indo Tangerang, kakak kenal abang-abangannya. Semuanya pada nongkrong, gue diem aja di sini. Iya. Kenapa? Karena gue lebih senang stand up. Di New York 20-30 kali open mic sehari. Ada 30 show per malam minimal. Banyak banget ya kalau di sana. Pilihannya itu banyak. Nah, karena gue lebih senang stand up daripada duit, nggak distracted gue. Tapi ada orang-orang yang datang ke stand up, dan nggak apa-apa juga. Cuman ini menjelaskan aja kenapa gue lebih konsisten di stand up. Ada orang yang memulai dari stand up, terus dapat ketenaran. Ketenarannya kadang-kadang datang dari TV, kadang-kadang dari film, kadang-kadang dari yang lain. Geser tuh dia ke sana tuh, karena yang dia cari ketenarannya. Gue dapat ini dari Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld juga ditanya hal yang sama. Gue lebih senang stand up daripada hal-hal lain. Lo kan bikin YouTube kan? Hampir semua konten kreator sukses akan bilang hal yang sama. Lo tuh kalau mau YouTube lo gede dan akhirnya punya AdSense dan segala macam, lo harus mulai bikin konten yang lo suka. Karena kalau dari awal lo bikin konten yang banyak ditonton orang, sakit hati sendiri lo. Lo bikin konten yang viral, sakit hati sendiri ketika nggak viral. Akhirnya karena lo sakit hati, lo berhenti ngerjain sesuatu. Kalau lo bikin video yang lo suka, lu gak peduli yang nonton dikit atau banyak, viral atau enggak, ada AdSense atau enggak. Lu bikin terus karena lu suka. Lama-lama subscriber 10 jadi 1000, 1000 jadi 1 juta, 1 juta jadi 10 juta. Karena lu ngerjain yang lu suka. Tapi kalau misalkan lu bikin video YouTube karena berharap viral, giliran gak viral, nanti lu kecewa sendiri, nanti lu stres gitu. Lu ada YouTuber Amerika, salah satu favorit gue namanya Marquez, MKBHD. Oke. Dia itu YouTuber gadget. Oke. Kemarin dia baru aja ngelihat video-video dia waktu dia masih kecil. Dia pertama kali bikin video YouTube tuh 13 atau 14 tahun. Masih culun, cuman masih kamera nggak jelas gitu. Tapi dia suka apa yang dia lakuin. Sekarang jadi YouTuber gede. Jadi mau itu YouTube ataupun stand up, kalau lu lebih seneng apa yang lu kerjain ketimbang hal-hal baik yang datang dari apa yang lu kerjain tersebut, lu akan konsisten di situ. Karena nggak distracted gitu. Nah itulah alasan kenapa. Jadi waktu di TV pun gue mah sibuk senang-senang aja bikin sesuatu yang gue suka. Jadi gue nggak terlalu mempermasalahkan apa yang orang katakan atau apa yang orang berikan. Orang gue seneng ngerjain ini. Ada duit nggak ada duit gue tetap kerjain gitu. Nah itu menurut gue yang harus dicari. Kita semua tuh harus nyari sesuatu yang kita seneng ngerjain. Ada duit nggak ada duit itu kita seneng ngerjain. Karena kalau kita seneng ngerjain kita jadi manjang. Kalau kita panjang kita jadi punya pengalaman. Pengalaman itu yang kemudian akan membuat ini semua jadi berharga gitu. Tapi kan itu pencarian Ji, maksud gue lu akhirnya nyampe di stand up comedy itu setelah lu berusaha siaran, bukan berusaha ya, lu emang penyiar gitu, dan lu bawain acara, baru akhirnya lu menemukan stand up kan. Rap dulu jangan lupa. Oh ya rap, iya bener, Nulis rap buku dulu, juga. bener nulis buku juga. Nah jadi kan maksud gue yang lu kerjakan itu untuk akhirnya lu bisa ngomong, karena gue suka stand upnya, itu kan panjang Ji. Betul. Dan Makanya itu kan gue gak pernah melarang. Itu bukan ngikutin duit, maksud gue, oh siaran nih. Di mana duitnya ketika kita nge-rap Kemal Paleviana nge-rap kan? Ada duitnya kan? Gak ada. Semua kan gue bilang sama anak-anak hip hop Indo. Pokoknya siapapun yang masih nge-rap sekarang pasti karena cinta. Karena gak ada duitnya. Gak masuk akal kan? Ngapain gue nulis buku? Orang gak laku. Ngapain gue nge-rap orang gue gak laku? Ya gue ngelakuin apa yang gue suka aja. Berarti pas lu ngambil acara TV, ketika lu lagi siaran, itu kan berarti, wah ini ada peluang duit gede dong gua jadi penyiar, jadi terkenal dengan lu jadi pembawa acara, enggak? Cita-cita gue tuh waktu gue kelas 6 SD adalah jadi presenter NBA. Teman-teman gue pengen jadi Jordan, Charles Barkley, dan Magic Johnson. Gue pengen jadi Ari Sudarsono. Gue
Gue hampir jadi presenter NBA nih sekarang nih, jalan gue tuh ya. Iya, jadi dulu itu Iya. kelas 6 SD gue pengen jadi presenter NBA. Gue tahu jalan itu lewat siaran radio. Dan ketika tawaran TV datang, waktu itu ada acara Crash Boom. Basket Iya, tuh. Star Iya, Mile. Iya. Ada masih ada nggak Rocco Star Mile sekarang? Udah gak ada, udah bubar. Udah bubar ya? Iya. Gue ikut. Itu tuh gue ambil karena gue pikir ini selangkah lebih dekat menuju presenter NBA. Karena basket, gue bisa showcase kemampuan bahasa Inggris gue. Ya udah terus gue ambil. Jadi emang nggak pernah duitnya, tapi karena ini tuh proyeksi menuju apa yang gue pengen. Dan akhirnya kejadian juga gue. Waktu itu NBA kan sempat tayangnya di Jak TV. Iya, iya. 3 iya. musim gue di situ. Akhirnya udah selesai. Habis itu gue cari lagi, pencarian lagi, gitu terus aja. Oh, jadi bukan karena ini ya, oh ini bisa ada peluang untuk lebih terkenal dengan gue gabung di TV. Padahal gue kalau siaran kayaknya di sini-sini aja secara keuangan dan secara famous itu nggak ngaruh tuh ya. Berarti ngambil TV karena mau mendekatkan diri ke presenter NBA. Iya, dengan apa yang gue inginkan gitu. Nah terus kenapa sekarang lu jadi cinta stand up komedinya bukan jadi presenter olahraganya yang lu cintai gitu Ji? Maksudnya tadi kan lu ngomong karena gue suka stand upnya gitu. Bukan, karena harusnya lu bisa bilang karena gue suka jadi presenter gitu. Tapi kan lu sekarang meninggalkan dunia presenter kan. Untuk lu full time stand up comedian gitu. Itu kenapa? Karena pada akhirnya, dan kita semua akan ngerasain seperti ini. Ya. Lama-lama tuh kita makin ngerti sebenarnya tuh passion gue apa ya. Dulu, gue pikir passion gue tuh tampil. Dulu lagi malah gue pikir passion gue tuh komik. Abis itu gue pikir passion gue tuh tampil. Abis itu gue pikir passion gue tuh tampil soal basket. Terus lama-lama gue sadar ternyata passion gue adalah membuat orang merasa. Oke. Kalau lu ngerasain sesuatu dan itu gue yang taruh, gue bahagia tuh. Jadi semua pekerjaan yang membuat gue bisa ngasih peluang untuk ngasih perasaan ke orang, itu gue kerjain. Stand up, ngerjain YouTube, nulis film, Terus buku. termasuk nge-rap. Gue tuh seneng bikin orang ngerasa. Kalau lu ngerasain entah itu jadi semangat, atau jadi bahagia, atau merasakan sesuatu yang romantis, atau apapun lah. Kalau gue yang naro, gue bahagia gitu. Kebetulan yang paling membuat gue bahagia adalah bikin orang ketawa. Itu bahagia banget. Karena orang ketawa tuh masuk ke kita itu, energi dari tawa tuh Ya, enak banget gitu di sini. Bener, karena rewardnya tuh instan. Ngelempar joke reward, ngelempar joke reward, ngelempar joke reward. Jadi di gue tuh terasa lebih enak. Bersyukurnya gue banyak juga yang sepakat bahwa gue lucu gitu. Karena gue bukan yang terlucu, kita semua tahu lah. Dan gak ada siapa, terlucu di Indonesia siapa, orang relatif kan, tergantung di mata siapa. Kalau gue bilang yang terlucu di Indonesia Sam dan Adriano Colby, yang ngefans sama Dodit pasti gak percaya. Iya. Tapi emang gue setujunya itu gitu, mau ngomong apa gitu. Nah jadi itu yang membuat gue kemudian jadi seperti sekarang gitu. Karena gue ngerti, oh gue tuh sebenarnya pengennya bikin orang ngerasa sesuatu. Itu guys. Cuman kalau ngeliat Panji tuh satu hal yang sebenarnya krusial juga adalah memang kita tuh harus tahu diri kita sih. Kita benar-benar harus tahu banget kita tuh kayak apa. Dan jadinya juga punya confidence juga kan diri kita. Bisa dibilang Panji meninggalkan Jakarta terus ke New York karena dia tahu, dia sudah bilang kalau misalnya oke nih acara terbesar gue nih, stand up terbesar gue yang sekarang mau ada itu di tenis indoor Senayan kalau nggak salah atau di mana gitu, apa Gelora Bung Karno atau apa, itu udah terbesarnya dia dan terbanyak dan tiketnya habis semua. Terus dia bilang ya karena gue mau ngapain lagi di sini, karena kalau gue masih di sini, kalau gue masih di Jakarta, gue akan cuman muter lagi aja, stand up lagi di situ lagi atau kemana, keliling Indonesia stand upnya apa segala macem. Terus udah dia akan bosan, udah nggak ada semangat, udah nggak ada apinya lagi. That's why dia langsung cabut aja, udah, karena udah selesai di sini. Karena dia akan merasa seperti itu, dia tahu dia akan udah nggak punya goal apa-apa lagi di sini. Ya udah nih saatnya gue mencari ketidaknyamanan yang baru, Supaya dapetin pleasure yang baru lagi gitu, yang update. lebih tinggi lagi gitu. Itu nyoba kayak gitu kan besar banget ya, perubahan besar lo sampai pindah ke suatu negara bersama istri dan 2 anaknya gitu-gitu. Tapi mindsetnya dia ya udah nih gue nyoba, kalau misalkan beberapa tahun gagal, nggak
malah flop gitu, gue nggak jadi stand up base New York, ya udah gue pulang aja, gue Indonesia gitu. Kondisinya dia sekarang juga nyari uang masih ke Indonesia karena setawarin film apa segala macam ya di Indonesia gitu, jadi kayak bolak-balik. Beranian buat gagal dari sudut pandang dia sama gagal dari sudut pandang orang lain. Dan masalahnya dia kan seorang Panji ya, jadi dia pasti bilang ke semua orang, maksudnya semua orang tuh lihat dia dan semua orang tuh tahu. Itu gila sih, itu gila aja sih menurut aku. Dia udah percaya banget soalnya sama apa yang dia ini ya, maksudnya jadinya ya that cost him nothing gitu loh, dibanding sama nggak ngelakuin itu lebih costly buat dia, karena dia tahu banget aja bahwa reward dari ini kalau misalkan berhasil ya akan lebih pleasurable lagi gitu. Seeking for pleasure, pada akhirnya seeking harus ini ya, for the right pleasure. Aku jadi mikir kayak apa yang kita mau lakuin di artistik atau apa, sebenarnya kan kita punya ini ya apa, orang yang kita look up, pengen kontennya kayak si ini, si A B C, pada akhirnya ya udah ini konten kita kayak gini. Ya terbatas antara terhalang sama skill, terhalang sama tools misalnya, terhalang sama kemampuan manpower, tapi udah yang akhirnya menjadikan kita ya udah kayak gini. Jadi defining ya. Iya, mungkin akhirnya kita bisa menjadi referensi orang lagi. Aneh banget. Jadi jangan lupa mencari diri kalian ya. Hilang cari. Bye. Dah. Selamat bermalam minggu.